Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya mau share tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sumber income yang lebih stabil, terutama untuk para pengusaha UKM. Ya, begini, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya sharekan. Contohnya begini, orang-orang yang yang bekerja, ya, pasti mereka mendapatkan sumber penghasilan bulanan, seperti orang yang bekerja itu adalah gaji. Kemudian secara tahunan, umumnya orang-orang yang bekerja itu pasti dapat minimum THR. Kadang-kadang mereka ada juga mendapatkan bonus dari prestasi yang dikerjakannya. Nah, dua penghasilan itulah yang harus dimiliki seorang pengusaha, terutama UKM. Kebanyakan, mohon maaf yang saya lihat ya, dan saya juga merasakan, para pengusaha UKM ini rata-rata mereka hanya fokus pada sumber penghasilan rutin. Baik dari hasil penjualan, ya terutama dari hasil penjualan, atau mungkin kayak kontraktor juga dari hasil borongan pekerjaan, itu bersifat rutin. Umumnya kalau penghasilan rutin itu hanya mencukupi kebutuhan belanja bulanan kita. Nanti kalau hanya fokus pada sumber penghasilan rutin, maka kita di akhir waktu atau sepanjang waktu kita nggak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kebutuhan belanja sehari-hari aja. Kalaupun ada lebih nggak akan signifikan. Nah, yang harus kita kejar adalah sumber penghasilan seperti bonus-bonus tahunan. Atau mungkin orang mengatakan rezeki durian runtuh ya. Itu yang harus kita kejar. Jadi istilahnya kalau dalam saya mengatakan itu, penghasilan bulanan itu boleh dikatakan dalam istilah asingnya cash flow, sumber penghasilan rutin yang setiap bulan sehari-hari kita dapat. Kemudian kita harus juga mencari capital gain, yaitu rezeki durian runtuhnya itu. Keduanya ini yang harus kita kombinasikan. Nah, untuk mendapatkan rezeki durian runtuh itu umumnya kita harus berinvestasi, baik investasinya dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Dalam hal ini modal dalam bentuk uang. Ini yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan lupa teman-teman para pengusaha ya, terutama UKM, kita harus melakukan investasi dalam bentuk menabung. Nah, investasi itu juga ada macam-macam. Bisa investasi dalam bentuk saham di pasar modal, bisa investasi dalam bentuk emas, bisa investasi dalam bentuk properti, atau investasi dalam bentuk usaha yang bisa kita yang berjalan tanpa kehadiran kita. Misalnya kita punya usaha, bisa mewaralabakan usaha kita. Nah, itu salah satu bentuk rezeki durian runtuh, karena begitu kita bisa menjual sistem kita dengan merek yang sudah dikenal, maka akan mendapatkan sumber-sumber income dalam bentuk rezeki durian runtuh tadi. Jadi bukan hanya dari hasil penghasilan jual beli setiap hari atau setiap bulan gitu ya. Kita harus membangun investasi dalam bentuk rezeki durian runtuh. Nah, yang paling bisa kita lakukan secara umum, ya, baik kita sebagai pengusaha UKM maupun sebagai pekerja atau profesional, yang paling memungkinkan yang dari hasil evaluasi saya adalah di sektor properti. Kalau emas itu juga naik, tapi naiknya juga terkontrol sekali karena ada perdagangan internasional. Sedangkan properti itu tidak ada yang kontrol. Dia naik berdasarkan perkembangan dari lingkungan tersebut. Yang ini dikatakan lokasi. Jadi properti itu akan naik
sesuai dengan perkembangan lingkungan. Terutama daerah-daerah yang banyak pendatang-pendatang baru, misalnya ada kawasan industri atau pengembangan kota, ada jalan-jalan akses yang baru seperti jalan tol ya. Nah, di situ dia akan berkembang daerah situ. Ya kalau di Jabodetabek ini ya daerah-daerah timur, daerah Bekasi ya, Cikarang, daerah barat itu ya Tangerang, Serang gitu ya. Sedangkan daerah ke selatan ya, itu daerah Bogor, Depok, Bogor berkembang juga, tapi tidak sekuat daerah Bekasi, karena Bekasi itu daerah industri, jadi cenderung perkembangan penduduknya lebih tinggi gitu. Nah, kita harus cari lokasi-lokasi yang seperti itu. Menariknya, kalau di saham itu agak sulit kita memprediksi ininya ya, kenaikannya, karena di saham tuh rada unik ya. Nanti akan saya ceritakan di sesi lain tentang saham. Sekarang kita fokus saja kalau mau berinvestasi di sektor properti itu lebih terkontrol dan lebih lebih mudah ya. Ini kita tidak terlalu deg-degan gitu ya. Nah, jadi untuk pengusaha UKM, berpikirlah untuk membangun investasi dalam bentuk properti, apakah itu tempat usahanya sendiri, atau bisa juga tempat-tempat usaha yang lain yang bukan usahanya beliau sendiri, dalam bentuk misalnya kios, ruko, atau tempat-tempat yang bisa digunakan untuk keperluan usaha. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau tanpa itu nanti nggak akan bisa. Jadi contohnya begini, seorang pekerja, seberapa besar pun gaji yang dia dapat, itu akan sepertinya seperti tidak terasa gitu ya, tidak terasa hasilnya. Yang besar dia dapat itu pada saat dia mendapatkan bonus dalam bentuk THR atau bonus prestasi. Biasanya mereka menggunakan untuk membeli satu aset. Bisa menjadi uang muka dalam satu investasi properti, kemudian cicilannya dari hasil gaji bulanannya. Nah, nanti lihat di akhir masanya ya, misalnya setelah KPR-nya selesai, 10 tahun, 15 atau 20 tahun, yang tinggal itu nanti apa? Apakah gajinya yang tadinya tabungannya atau bentuknya propertinya? Nah, ada teman saya dalam video saya yang lain, seorang ibu-ibu yang melakukan, dia memaksakan membeli properti dengan cara KPR. Jadi gajinya dianggap sebagian ditabungkan, kira-kira 30%. Nah, sekarang beliau menikmati hasilnya gitu. Jadi kalau gaji saja, kalau income rutin saja sebagai pengusaha ya UKM ini, itu tidak terasa, kita nggak mendapatkan sesuatu di kemudian hari gitu. Nah, oleh sebab itu, paksakan, sadari bahwa investasi dalam bentuk properti itulah yang akan kita nikmati ke depan. Nah, pengalaman saya juga, properti itu betul-betul bisnisnya pemaaf, investasi pemaaf. Saya sudah merasakan. Bisnis kita yang lain ya, itu bisa saja sewaktu-waktu collab, baik karena masalahnya di kita, mungkin juga masalahnya dari luar. Misalnya terjadi kayak COVID kemarin, atau krisis moneter tahun 98 ya, itu kan di luar kontrol kita. Bisa jadi usaha kita drop habis di situ. Tapi secara investasi dalam bentuk properti, dia kalaupun tidak ada istilah harga turun, hanya sedikit mengalami kesulitan menjual. Nah, kalau propertinya dalam bentuk investasi properti yang bisa digunakan untuk usaha, itu lebih bagus. Karena usaha itu pasti, katakanlah satu toko A tutup, dia akan berganti ke toko B, ke produk B, bisa berganti ke produk C. Jadi nggak ada habisnya. Dan yang bisa mencicil KPR itu adalah dari hasil properti yang disewakan itu. Lebih bagus properti itu kita tempatkan sebagai bisnis kita sendiri. Apakah kita handle-nya langsung atau sebagai waralaba kita. Nah, ini sekedar sharing aja dulu ya.
bahwa sadari bahwa sumber income kita jangan hanya mengandalkan penghasilan rutin. Kita harus cari sumber penghasilan yang sifatnya durian runtuh, seperti THR, bonus. Nah, itu bisa diperoleh melalui investasi properti. Demikian sharing singkat saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.